Oke guys, di video kali ini gue akan membahas seluruh ketua Korps Anti Iblis yang jumlahnya itu banyak cuy. Sekitar 10 tim unit, yang berarti ya sekitar 9 ketua lah ya. Nah, sebelum itu gue akan bahas sedikit mengenai apa sih Korps Anti Iblis itu. Jadi, Korps Anti Iblis adalah organisasi spesial pembasmi monster bernama Suki, yang mana seluruh anggotanya adalah perempuan, no laki-laki. Nah, jadi bisa dipastikan ini tuh genre harem. Haremnya juga the next level cuy. Kalau kalian pernah nonton High School DxD, nah mirip seperti itu. Fanservice-nya di luar nalar. So ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama ada Konomi Tatara. Konomi adalah ketua unit 1 Korps Anti Iblis yang sebelumnya menggantikan posisi Ryu Myoga yang mengundurkan diri. Konomi memiliki kepribadian yang ceria, energik, dan baik hati, seperti yang ia tunjukkan ketika ia berinteraksi dengan semua ketua unit lainnya. Nah, saat usianya masih sangat muda, Konomi berlatih di bawah pengawasan ketua unit 1 sebelumnya, yaitu Ryu Myoga, dan dengan cepat naik pangkat menjadi ketua Korps Anti Iblis. Makanya ia menjadi satu-satunya ketua tim yang saat ini masih duduk di bangku SMA. Dalam hal kekuatan, Konomi memiliki ability yang bernama Beast Power. Kekuatan yang mampu mengeluarkan teknik bela diri hewan, seperti hewan modern, prasejarah, dan hewan yang tidak biasa, seperti hewan mistis. Nah, tentu saja kemampuannya itu bisa ia sesuaikan dengan hewan apa yang ia gunakan. Contohnya nih, ketika ia menggunakan teknik harimau, di mana ia bisa mencabik-cabik musuhnya dengan kecepatan tinggi. Mira Kamiunten. Mira adalah ketua unit kedua Korps Anti Iblis yang memiliki kepribadian agresif, berdarah dingin, dan suka akan pertarungan. Sebelum bergabung dengan Korps Anti Iblis, Mira adalah ketua geng yang sangat kuat yang tak terkalahkan di Okinawa. Lalu seiring berjalannya waktu, ia pun bertemu dengan Kyoka yang kemudian menjadi orang pertama yang mengalahkannya. Dan kemudian ia membentuk persaingan sengit dengan Kyoka hingga keduanya bergabung dengan Korps Anti Iblis tak lama kemudian. Terus kalau dalam hal kekuatan, Mira memiliki ability bernama All Killing. Kemampuan yang mampu membuat puluhan atau ratusan klon yang terbuat dari udara. Di mana klonnya ini sangatlah kuat, bahkan sama kuatnya dengan Mira itu sendiri. Bell Sukiono. Bell adalah ketua unit ketiga Korps Anti Iblis yang memiliki kepribadian penakut, terutama takut akan kegagalan. Sebab unitnya sekarang dibantai habis oleh salah satu dewa petir. Sehingga ia khawatir kalau dia akan diolok-olok oleh komandan saat ini. Nah, ketika masih kecil, kehidupan Bell begitu sulit. Ia tak dianggap oleh orang tuanya dan sering diintimidasi di sekolah. Lalu ketika dewasa, ia terkadang mengunjungi kuil guna berdoa dan berharap diberikan kemampuan yang sangat kuat. Dan akhirnya terjadi. Ia pun mendapatkan kekuatan persik dan kemudian dibina oleh Tobera Azuma yang merupakan komandan saat itu. Nah, tak lama kemudian ia menjadi kepala bagian unit ketiga Korps Anti Iblis. Terus kalau dari segi kekuatan, Bell memiliki ability bernama Canopus. Kemampuan yang bisa menghancurkan semua benda yang berwujud. Contohnya, ketika ability ini digunakan pada batu, maka jiwa batu tersebut akan diambil. Dan jika jiwa tersebut dihancurkan, maka batu tersebut akan hancur menjadi debu. Yakumo Ezo. Yakumo adalah ketua unit kelima Korps Anti Iblis yang memiliki sifat serius dan tertutup. Namun meskipun begitu, ia sangat setia, terutama kepada atasannya, dan bersedia melakukan apapun untuk melaksanakan perintahnya. Yakumo berasal dari keluarga miskin, sehingga memaksanya untuk putus sekolah.
dan bergabung dengan Korps Anti-Iblis guna mendapatkan uang. Nah, karena bakat dan kemampuan uniknya, ia pun dengan cepat naik pangkat dan cukup cepat juga untuk menjadi ketua unit kelima. Terus kalau dari segi kekuatan, Yakumo memiliki ability bernama Night Storm, kemampuan yang dapat menciptakan dan mengendalikan angin. Dia mampu membuat pusaran angin yang sangat besar, yang dapat mengobrak-abrik Suki dengan mudahnya. Dan juga dengan anginnya tersebut bisa ia gunakan untuk transportasi yang dapat mengangkut dia dan beberapa orang. Tenka Izumo. Tenka adalah ketua unit ke-6 Korps Anti-Iblis yang memiliki kepribadian tenang, dewasa, dan baik hati. Tenka telah menjadi siswa teladan sejak kecil. Ia tidak pernah gagal dalam hal apapun. Nah, meskipun memiliki banyak hobi dan minat, kehidupannya seringkali dipenuhi dengan kebosanan. Dan bahkan setelah menjadi Korps Anti-Iblis pun, ia tetap bosan. Terus kalau dari segi kekuatan, Tenka memiliki ability bernama Ameno Mitori, kemampuan untuk mengendalikan dan menciptakan portal, yang mana ia mampu berteleportasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan bahkan temannya juga bisa ikut berteleportasi loh. Gokil kan? Nah, makanya kemampuannya ini disebut sebagai kemampuan dewa karena memiliki kendali penuh atas portal. Dan gak cuma itu aja guys, portalnya tersebut juga bisa digunakan untuk menyerang, dimana kayak ada semacam black hole gitu yang dapat mengisap musuhnya. Kyoka Uzen. Kyoka adalah ketua unit ke-7 Korps Anti-Iblis dan heroin utama di serial animenya. Nah, saat masih kecil, Kyoka menjalani kehidupan yang normal di desa Gasan, prefektur Yamagata. Namun suatu ketika, sekelompok Suki datang dan menghabisi seluruh orang yang ada di sana dan hanya menyisakan Kyoka seorang. Nah, sejak saat itulah Kyoka menaruh dendam terhadap Suki, terutama Suki yang bertanduk satu. Lalu kemudian ia pun bergabung ke Korps Anti-Iblis dengan tujuan untuk melenyapkan semua Suki tersebut. So, kalau dari segi kekuatan, ia memiliki ability bernama Slave, kemampuan yang dapat menjadikan makhluk hidup di sekitarnya, termasuk Suki, sebagai budaknya. Nah, terus seperti yang kalian lihat, si Yuki inilah yang akhirnya dijadikan budak sama si Kyoka. Namun Kyoka tak bisa sembarangan dalam menggunakan kemampuannya tersebut. Kenapa? Pasalnya, dia harus memberikan hadiah sebagai imbalan kepada budaknya. Hadiahnya apa? Ya, gak usah diceritain lah ya. Yang nonton animenya pasti tahu. Farfara Pilipenko. Farfara adalah ketua unit ke-8 Korps Anti-Iblis yang memiliki kepribadian pasif dan pendiam. Nah, selama rapat ketua tim, ia tak pernah sekalipun bicara. Ya, atau jarang lah ya. Dan bahkan ketika yang lain bersaing untuk mendapatkan posisi komandan berikutnya, dia ya anteng ae. Farfara lahir dari pasangan berpangkat tinggi di mafia Rusia. Kedua orang tuanya secara khusus menjalankan operasi pencurian buah persik dan mengimpornya ke Rusia. Sementara ibunya pemimpin organisasi tersebut. Lalu kemudian orang tuanya menyuruhnya untuk memakan buah persik yang membuatnya mendapatkan kekuatannya. Nah, suatu hari dia didekati oleh Ren Yamashiro yang memberinya tawaran untuk bergabung dengan Korps Pertahanan Mato. Dan kemudian, gujuk-gujuk, jadilah ketua unit ke-8. Well, kalau dari segi kekuatan, Farfara memiliki ability bernama Pantheon, kemampuan untuk menciptakan ruang yang dapat menjebak musuhnya, dan jika musuhnya terjebak, akan memberikan keuntungan bagi dirinya. Fubuki Azuma. Fubuki adalah ketua unit ke-9 Korps Anti-Iblis sekaligus ibu dari Yachiho dan Himari. Dia memiliki kepribadian tenang, berwibawa, dan ambisius. Yang mana saat ini ia juga menjabat sebagai pemimpin di keluarga Azuma, menggantikan ibunya Tobera. Nah, kalau untuk kekuatan, ia memiliki ability yang bernama Sunset. Kemampuan yang memungkinkannya untuk memanggil tombak berbasis Yari dengan simbol menyerupai matahari di ujung tombaknya.
Nah, tombaknya ini unik karena bisa memanjang dan memendek. Dan dikatakan pula bahwa semakin panjang tombaknya, semakin kuat pula kekuatannya. Oke guys, yang terakhir ada Ren Yamashiro. Ren adalah ketua unit ke-10 Korps Anti-Iblis, sekaligus komandan utama bagi seluruh organisasi tersebut. Ren orangnya kepo. Bukan kepo juga sih. Apa ya namanya? Ya pokoknya setiap ada sesuatu yang dia suka, pengen banget didapetin. Seperti contohnya ketika ia pertama kali bertemu Yuki, yang mana udah deh, langsung tuh pengen dijadiin peliharaan sama dia. Namun meskipun begitu, dia orangnya patriotik banget, yang rela berjuang demi mempertahankan tanah airnya. Nah terus kalau untuk kekuatannya, Ren memiliki ability bernama Faero Kana, kemampuan yang memungkinkannya untuk menggunakan kemampuan 8 Buddha yang tergambar di pupil matanya. Yang tentu aja setiap simbol memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Dan dia bisa menggunakan 2 kemampuan sekaligus dalam sekali pakai. Nah, 8 kemampuannya itu apa aja? Banyak sih guys. Ya, mungkin salah satu aja ya gue kasih tahu, yaitu flight, di mana Ren mampu terbang dengan kecepatan tinggi dan juga mampu menerbangkan benda yang ada di sekitarnya. Oke guys, ini dia tadi pembahasan mengenai seluruh ketua tim dari Korps Anti-Iblis. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan? Loh, ketua dari unit 4 mana bang? Gua juga kagak tahu sih. Mungkin udah dibantai sama Dewa Petir kali, atau mungkin belum terungkap aja. So, ya udahlah kalau gitu sampai di sini aja pembahasan kita, dan sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya. Bye bye.